Sebelum masuk ke materi, saya membantu Pak Hari sedikit untuk menjawab pertanyaan tadi yang dari kanan tadi, dari Alek ya tadi ya. Iya benar ya namanya. Sebenarnya itu kita tuh bukan dihilangkan, tetapi lebih ke arah menolong. Karena dengan adanya otomatisasi, human error itu bisa dihilangkan, bisa dikurangi sangat signifikan. Bahkan human error itu penyumbang terbesar. Bayangin hasil 0,001 kalian tidak bikin titiknya, itu jadi berapa? 1. Bayangin 1/1000 jadi 1 di situ. Nah, makanya ada sekarang istilahnya LIS atau SIL, Sistem Informasi Laboratorium. Itu Indonesianya. Kalau dalam internasionalnya LIS, Laboratory Information System. Nah, di situ hasil yang sudah diperiksa sama alat itu akan langsung dikirim, hosting namanya, interface, dikirim dari alat langsung ke sistem. Kita tidak perlu ketik-ketik lagi. Bayangin kalau mau mengetik hasil hematologi atau hasil urin, memang namanya hematologi, tapi berapa banyak itu anak pinaknya? HB, leko, eri, trombo, MCP, MCH, MCHT, belum lagi div-nya. Bayangin kalau sampelnya ada 100. Itu yang kami alami dulu sebelum ada zamannya LIS. Ya. Jadi itu satu, itu yang mengurangi human error dan terjadi otomatisasi seperti itu. Selebihnya seperti kata Pari tadi, semuanya kita, maintenance kita, kalibrasinya juga kita yang menjalankan. Ada alat yang hasilnya tinggi, dia akan duplo otomatis di setting, tapi ada yang tidak. Jadi semuanya di situ. Ya, kebantu ya, bantu jawabannya ya. Nah, dan yang dari sebelah kiri tadi, sebenarnya di sini aja kita punya contoh ya, analis yang bukan kerja di analisnya. Nah, itu loh yang tukang foto tadi. Coba suruh ambil darah dia. Karena sehari-hari tugas dia marketing. Saya di Pramita, petugas frontliner saya analis penerimaan pasien. Kenapa? Karena pasien datang nanyaannya tentang lab. Ya, jadi kan kalau analis kan lebih enak. Cuman yang menang di situ adalah yang penampilannya dan wajahnya di atas rata-rata. Lah kita kan frontliner. Nah, kemudian yang kedua itu ada marketing. Tapi analisnya ada juga yang bekerja di laboratoriumnya. Ada petugas khusus sampling, itu juga analis ada. Dia hanya di sampling saja. Tugasnya hanya ngambil darah saja ada. Jadi itu luas. Tadi kata Bu Maulid ada yang di perusahaan. Kakak kelas saya kerja di Sosro ada. Ada juga yang kerja di Bio Farma Bandung. Banyak. Ada juga yang jadi medical representative tapi untuk Alkes. Bukan untuk obat. Walaupun ada. Karena kalau di Medrep itu banyak ya, jurusan pertanian pun ada, yang penting mereka mau belajar. Jadi luas, silahkan. Kita harus merubah mindset, saya tamat harus jadi tenaga laboratorium. Buang semua itu. Luas ruang kerja kita. Selama kita mau keluar dari zona aman. Kalau kita mau menunggu masuk ke laboratorium, coba hitung berapa banyak laboratorium yang ada di Pontianak, swasta, negeri. Yang negerinya Labkesda provinsi, Labkesda kota, coba cek analisnya berapa di sana. Apakah ada formasi penerimaan, nunggu pensiun? Lah selama nunggu pensiun kalian nggak kerja? Sayang. Jadi peluang banyak. Jadi seperti itu. Dan satu lagi yang harus kalian cermati lagi adalah teman-teman ini kan D4 ya. Coba baca Permenkes 42 tahun berapa saya lupa. Di situ tertulis apa wewenang D3, apa wewenang D4. Ingat kalian validator.
tugasnya sampai ke validasi. Jadi walaupun canggih itu alat, tetap konsolidasi hasil dan validasi ada di tangan D4 dan Dr. PK. D3 hanya sampai verifikasi, hasil keluar dari alat dia verifikasi itu benar, itu sudah oke hasilnya, sudah diduplok. Tapi untuk validasi hasil jatuhnya ada di tangan D4, itu ada di Permenkes 42. Sudah tertuang di undang-undang dan teman-teman dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau D3 tidak boleh tanda tangan hasil, kecuali ada ketentuan khusus, dia sudah cukup senior dan ada surat tugas dari Dr. PK-nya. Karena sesuatu alasan di daerah tersebut tidak ada tenaga D4-nya. Nah, silakan dibaca. Oke, kita masuk ke slide. Kali ini oke, ini adalah CV saya. Jadi saya sebenarnya lulusan dari Medan. Saya dari SMAK iya, D3 analis juga iya, SMAK saya Depkes, D3-nya saya di AAK, dulu namanya AAK, belum Poltekkes. Kemudian D4-nya waktu saya D4 itu berada di Padang, karena pada saat itu hanya di sana lah yang ada. Nah di sini kalau pekerjaan saya sebenarnya dari saya sendiri aja itu sudah cukup mewakili pertanyaan tadi. Saya masuk di Pramita sebagai analis, kemudian saya diangkat jadi PJ Mutu, saya dipindah ke bagian SDM, saya dipindah ke bagian marketing. Nah kita bisa luas jadinya pekerjaan kita, selama kita mau. Kemudian saat ini saya diamanahkan jadi pimpinan cabang di Pramita, sebelumnya saya di Padang. Organisasi saya ya saya memang cukup cinta sama Patelki ini, jadi di mana aja pun saya akan kejar Patelki ini. Karena itu wadah saya. Saya di Medan juga ikut, di Sumbar juga kemarin ikut, sekarang di Kalbar. Oke. Nah, tadi kita masuk ke penata laksanaannya itu tentang plebotomi dan hematologi ya, penata sampling. Di plebotomi ini kita ada 4 yang mau saya angkat. Pertama ada plebotomi itu untuk definisinya, kemudian alurnya, persiapannya dan perlengkapannya. Karena kalau tanpa ini kita tidak akan mendapatkan sampel. Bagaimana kita mau menata laksanakan tentang hematologi, kimia dan yang lainnya kalau tidak ada sampelnya. Oh nggak mau ya? Next aja Ki. Nah ini adalah definisinya. Plebotomi itu berasal dari bahasa Yunani. Plebo artinya berkaitan dengan pembuluh darah. Tomi artinya membuat sayatan. Ada yang namanya Tomi sini? Nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau ada namanya Tomi itu dia tuh membuat sayatan. Ya. Ini bukan saya ngarang-ngarang ya. Ini dari bahasa Yunaninya. Jadi plebotomi adalah proses membuat sayatan di pembuluh darah dengan jarum. Siapa tadi yang benar jawabnya? Tusukan kan? Itu adalah soal jebakan. Oke. Jadi mau proses membuat sayatan di pembuluh darah dengan jarum, ya, dengan benda tajam ya. Nah selanjutnya tentang alur proses pemeriksaan. Dalam alur proses pemeriksaan itu kita kenal 3 kan? Ada pre, ada analitik dan post analitik. Di dalam survei atau yang ditemukan oleh Plebani and P. Carraro dalam mistake in a stat laboratory,
Ternyata preanalitik itu menyumbang 68% tingkat kesalahan. Sementara analitiknya hanya 13%. Apalagi sekarang ditambah dengan sudah menggunakan otomatisasi. Hematologi sudah namanya itu hematologi analyzer. Ada klinik chemical analyzer, ada imunologi analyzer, urine analyzer. Semuanya sudah ada ekornya analyzer, berarti sudah menggunakan alat. Bahkan mikrobiologi itu sudah analyzer. Ada alat namanya Vitek, itu kita masukkan sampel yang sudah di enrichment 3 kali 24 jam, kalau positif itu keluar hasil sampai ke sensitivitas tes antibiotik. Ada sudah. Jadi bukan kayak belajar di kampus yang ditanam 1 kali 24 jam lihat, kalau belum tumbuh tambah 1 kali 24 jam lagi, kemudian nanti dipindahkan masukkan reaksi biokimia, bukan gitu lagi dah. Udah dia semua yang kerja. Kita tahunya setelah 3 kali 24 jam dia otomatis ngeprint, hasil sudah ada. Dan bekas plat pemeriksaannya itu langsung jatuh ke tempat pembuangan sampahnya. Jadi banyak sekarang. Kalau kita mau tahu tentang semuanya, silakan lihat di YouTube. Nah, rajin-rajinlah lihat situ. Perkembangan semuanya semakin kemari semakin kencang, dan semakin kemari sekarang arahnya adalah ke PCR. Semuanya di PCR kan. Semua sekarang sudah ada di PCR kan. Nah, ini siapa yang benar tadi? Hah? Salah juga? Aduh, nanti kecewa dosennya nanti nih. Lanjut Ki, kok apa ya? Ada. Oh, ini belum respon. Kemudian ketiga, persiapan plebotomi. Agar spesimen memenuhi syarat untuk diperiksa, maka proses pengambilan spesimen harus dilakukan dengan mengikuti kaidah yang benar. Apa itu kaidah yang benar? Ya kita sekarang mau periksa apa dulu nih pasiennya? Keluhannya apa? Ada persyaratan pasien. Contoh mau ngambil gula darah, pasien harus apa tadi kata Pak Ari tadi, harus puasa 8 sampai 12 jam, tapi yang diambil itu adalah 10 jamnya. Pasien harus dalam keadaan basal. Kemudian pasien kalau mau periksa hormon, siapa yang tahu persyaratan periksa hormonal? Contoh periksanya FT4 TSH. Iya, pemeriksaan tiroid. Persyaratan samplingnya apa? Hah? Ya persyaratan samplingnya apa? Persyaratannya. Persiapan pasiennya apa? Apa? Ada yang paling penting. Apa? Nggak perlu puasa itu. Hah? Apa? Obat itu bisa, tapi tidak menjadi poin utama. Ada yang tahu? Hah? Jadi yang paling penting itu adalah diambil itu disarankan pagi hari. Kenapa? Hormonal itu mengikuti kondisi tubuh. Pada saat diambil siang hari, itu kondisi tubuh sudah ada aktivitas. Jadi hormonal itu lebih baik diambil pagi. Sama kayak pemeriksaan kolesterol misalnya, kolesterol itu harus puasa. Harus puasa enggak? Harus. Oke, kolesterol ada berapa? Ini pematerinya nanti. Ini nih pematerinya nih Pak Bagus nanti nih. Ada berapa? 4, apa aja? Kolesterol total, terus pemeriksaannya kan ada. Kolesterol itu kan ada 4. Total iya 4 ya. Kalau sekarang 5 sebenarnya, ada rasio HDL-LDL. Nah, dari pemeriksaan 4 itu yang wajib puasa yang mana? TG. Jadi kalau orang periksa kolesterol total enggak apa-apa, enggak puasa.
Asam urat perlu puasa enggak? Cepet kali ngomong ndaknya. Pemeriksaan fungsi ginjal yang perlu puasa hanya asam urat. Asam urat harus puasa. Hati-hati. Pemeriksaan yang harus puasa gula darah, TG, asam urat. Karena kalau tidak puasa nanti akan terjadi peningkatan nilai purin. Jadi disarankan puasa. Tapi tenang, karena itu bukan ranah saya nggak masukkan soal. Tapi nggak tahu kalau Pak Bagus masukkan soal ya. Baik, selanjutnya ya, spesimen yang memenuhi syarat adalah jenisnya sesuai dengan pemeriksaan dilakukan. Lah kalau misalnya mau periksanya hematologi, pakai sampelnya sampelnya pasti darah, tapi apa? Darah apa? Pasti darah pena, tapi dengan sampelnya sampel apa? Sampelnya adalah sampel ETA. Sampelnya adalah sampel dengan antikoagulan ETA. Nah, jangan nanti mau untuk hematologi ambilnya serum, itu salah ya. Kemudian volumenya mencukupi untuk tiap jenis pemeriksaan. Contoh pada tabung plain, tahu plain? Tutup apa? Oke. Atau SST. Itu ukuran tabungnya itu apakah satu ukuran atau lebih dari satu? Hah? Satu ukuran. Nampak dia newbie ya. Tabung itu ada yang sering digunakan itu 2 ukuran. Yang satu 3,5 atau 3 cc dia maksimal 3,5, satu lagi 5 cc maksimal 6. Dia tabungnya tinggi. Tapi ya, itu tergantung kebutuhan. Nanti pada saat pengambilan, ya kalau butuhnya pemeriksaannya banyak, ya nggak mungkin diambil sedikit. Nanti sama bagian lab itu sampel ditolak, kurang katanya. Nggak mau tahu, petugas sampling harus ambil lagi. Itu persyaratan sampel, volumenya. Kondisi layak untuk diperiksa, segar, tidak terlalu lama. Dan bahkan ada beberapa pemeriksaan, contoh pemeriksaan gula darah itu harus segera, tidak boleh ditunggu kecuali pakai antikoagulan tertentu. Urin berapa jam? Harus langsung diperiksa. Dua atau 4? Ini satu sekolah tapi kok beda dosen ya? Hah? Atau beda hari ini kuliahnya? Hah? 2 atau 4 ayo putuskan dulu, jangan bertengkar. Hah? 4? Wah, keburu kebentuk bakterinya. Kurang dari 2 jam ya urin itu. Kalau nggak terjadi false positif nanti terbentuk bakteri yang berlebihan, akhirnya terbentuk nanti nitrit positif. Makanya kalau urin yang sudah lama dibiarkan itu aromanya lama-lama akan berubah ya, dan lama-lama akan keruh dia biasanya. Karena apa? Banyak bakterinya udah. Sama feses juga sebaiknya begitu. Dan ada beberapa sampel-sampel lain itu yang punya stabilitas sampel. Yang paling sering dan paling menjadi sorotan itu wajib diperhatikan itu adalah pemeriksaan hemostasis yang menggunakan tabung sitrat. Itu rata-rata pemeriksaannya itu stabilitas sampelnya kurang dari 7 jam. Tidak bisa terlalu lama. Kemudian dalam istilah sampel itu ada namanya HIL. Pernah diajari HIL? Hemolisis, ikterik, lipemik, HIL. Pernah nggak dikasih tahu? Ini mutlak ya, HIL ini. Ini akan kalian pakai sampai kalian kerja, sampai kalian pensiun masih pakai ini. Karena 3 ini pasti akan terjadi pada sampel.
Dan apa perlakuannya manakala terjadi ini? Ada lisis, ada ikterik, ada lipemik. Nah, ada yang harus sampling ulang seperti lisisnya, itu harus kita lihat sampai skala berapa lisisnya. Dalam kit insert, tahu ya kit insert? Nggak tahu? Oh, belum pernah lihat reagensia? Belum pernah lihat reagensia? Reagensia belum pernah lihat kotaknya. Dalam setiap reagensia itu punya kit insert. Tolong dibaca walaupun pakai bahasa Jawa. Ya, tolong dibaca. Di sini semua tertulis. Kondisi yang diterima oleh pemeriksaan ini manakala dia lisis itu berapa nilainya. Kondisi lisisnya itu bisa kita lihat nanti menggunakan alat hematologi, bisa berapa nilainya. Itu bisa. Jadi tolong dibaca. Ada ini. Ada dua biasanya, satu kit insert, satu lagi MSDS. Apa? MSDS. Hah? Lu kita bicara reagensia ya, kita bukan bicara alat. MSDS, material, safety, data, sheet. Sheet. Itu pasti ada. Apakah reagensia ini berbahaya, rawan terbakar? Ini semua ada di situ. Asalkan mau membaca. Ya seperti saya bilang tadi, kalau kita pakai reagensia yang dari luar itu biasanya bahasanya pakai bahasa mereka. Yang di situ biasanya hanya ada Inggris, Jerman, Cina, Arab. Tapi kalau reagennya sudah dirubah, ada beberapa juga sudah dibikin ke bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Kalau dia ikterik atau lipemik, apa yang dilakukan? Ada yang harus diputar dengan high speed centrifuge namanya. Jadi kalau centrifuge normal hanya maksimal sampai 5.000 atau 6.000 rpm, kalau high speed itu bisa sampai 16.000. Biasanya kecil dan harus kita pindahkan ke dalam cup. Kemudian pemilihan tabung antikoagulan yang digunakan harus sesuai. Ya tergantung tadi mau pakai apa. Sitrat pakai tabung apa. Kalau perlunya untuk PT-INR, kalau perlu hematologi pakai EDTA. Kemudian waktu pengambilan tergantung jenis sampel yang dibutuhkan. Seperti saya bilang tadi, yang untuk hormon atau misalnya yang harus puasa. Kemudian sampel darah diambil sesuai syarat permisaannya. Sampel urin dan sputum sebaiknya diambil pagi hari. Tadi yang kata Bu Ana tadi, PS kan, ada yang pagi sewaktu. Jenis sampel lainnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, apa yang dibutuhkan itu yang diambil nanti. Nah, ini perlengkapan plebotominya. Yang ini adalah kursi pasien, cuman ya jarang ada di kita lihat. Kami saja pun di Pramita itu dimodifikasi, yang penting pasien nyaman dan enak untuk pengambilan darah. Yang perlu diperhatikan adalah pengambilan darah itu selain pasien nyaman, petugas juga harus nyaman. Kalau enggak nanti sakit pinggang kalian. Posisinya terlalu bungkuk, enggak enak. Atau seperti sofa ini enggak enak ini untuk ambil darah. Terlalu ke atas. Nah, kemudian ini adalah beberapa tempat ini ya. Tempat untuk rumah sakit biasa sering pakai ini. Keruangan-keruangan dia sering pakai ini. Kemudian ini yang di meja harus ada laci-laci untuk naruh tabung-tabungnya. Ini adalah kapas alkohol dan ini mungkin belum pernah lihat ya. Ini iodin. Tahu iodin? Apa? Betadin. Kandungannya kan iodin. Nah, ada pasien yang tidak bisa atau yang alergi dengan alkohol. Kalau kalian hapus nanti ke tangannya, merah-merah itu badan dia. Jadi harus kita tanyakan, Bapak Ibu ada alergi alkohol? Oh ada, tapi
tapi bukan untuk diminum, bilang. Untuk dioles ya. Nanti kalian tanya, dia bilang, oh saya suka alkohol katanya. Nah gimana? Nah jadi ada yang alergi pada saat dioles alkohol, kita ganti dengan iodin. Makanya kalau orang mau operasi, itu bukan alkohol. Yang dioles itu iodin. Kenapa? Bukan alergi, kebanyakan nanti alkoholnya. Kalau iodin kan murah. Nah ini torniket, ada torniket dewasa, ada torniket anak-anak, itu yang biasanya bergambar-gambar. Kemudian ini yang disposable. Ya, dia sekali pakai habis, langsung buang. Dia mirip seperti karet ban yang dimodifikasi, yang sudah cantik tampilannya. Kalau kami dulu masih sulit mencari torniket yang bagus, ya masih sempat merasakan sampling pakai karet ban. Ya. Dan itu sangat membantu kalau di lapangan, karena kadang-kadang torniket ini mau putus di lapangan dan nggak bisa kita ikat itu dia. Daripada pakai itu, mending cari karet ban. Itu lebih enak. Bisa gunting dulu jadi tipis. Bisa. Bisa. Digunting sebesar ini, sebesar ini bisa diikat. Dulu saya waktu masih kerja di Rumah Sakit Angkatan Udara, itu selalu saya pegang-pegang, saya bawa-bawa. Karena kadang-kadang torniket yang kita gunakan itu, apalagi yang biasa, itu mau putus. Iya. Jadi itu membantu. Kalau enggak ya pernah tali pinggang, iya kita pakai. Handscoon itu bisa kalau yang ukurannya besar dan tangannya kecil. Lah kalau tangannya besar gimana? Enggak cukup. Handscoonnya ukuran S lagi. Nah, kemudian ini ada holder untuk ambil darah. Udah pernah lihat? Nah, kemudian ini vakutainernya. Ini warna-warni karena ada ukurannya beda-beda ya. Nah ini sistem kerjanya. Jadi di balik karet ini adalah jarum. Jangan kalian coba-coba pegang. Nah kemudian ini yang besok kita pakai praktek adalah yang flashback. Merupakan multi sampel jarum yang menyediakan konfirmasi instan. Ini nih konfirmasi instan nih. Kalau darah masuk dia ada merahnya. Kemudian dapat digunakan dalam kasus di mana vena sulit untuk ditemukan karena pada saat kena dia langsung kelihatan darahnya. Ini baru ada sekitar 7 tahun terakhir lah, 5-7 tahun terakhir. Sebelumnya nggak ada yang beginian, jadi sulit. Wingset, pernah lihat wingset? Pernah kan? Nah, wingset ini biasanya ada ukuran 21, 23, 25. Nah, ini kepanjangan G itu, gauge. Jadi saya sih ada bawa ya. Nah wingset ini pandai kan? Nah jadi dia ini kalau sudah selesai dipakai, ini tinggal tarik ke belakang. Nah, ada yang tidak, ada yang dicari-cari lagi nih ya. Nggak boleh, hati-hati. Itu nanti bisa berbahaya, tertusuk nanti. Nah ini salah caranya, cuman kan mau simpan. Jadi wing itu tinggal dipasang ke holdernya, nanti dipakai untuk beberapa. Yang seringnya untuk anak-anak. Atau yang wanita vena tipis, vena permukaan. Wanita tuh sering vena permukaan. Jadi walau bagaimanapun kita tusuk nanti pasti tetap ada darah yang keluar di atas itu. Dan walau bagaimanapun kita hati-hatinya sudah benar kita teknik samplingnya, itu nanti akan biru sedikit, hematum.
karena pena permukaan, tetap terjadi perdarahan bawah kulit walaupun sedikit. Jadi itu biasa disampaikan ke pasiennya, komunikasi. Ini untuk kultur darah juga bisa digunakan ini, karena sekarang tabung kultur darah itu sudah ada yang bisa masuk untuk holdernya. Ini contohnya nih, ini pakai Bactek ini. Ini kultur darah nih, Bactek. Nah ini adalah kapas keringnya yang untuk jadi selesai pengambilan darah itu jangan menggunakan kapas alkohol untuk melepasnya. Tidak disyaratkan. Disyaratkan adalah menggunakan kapas kering. Karena alkohol itu begitu kalian hapuskan ke bekas luka, dia akan menghilangkan gumpalan fibrin, terbuka lagi lukanya dan berdarah lagi. Jadi memang disarankan menggunakan yang kering. Nah, kemudian ini adalah pot, bisa pot urin, bisa pot sputum, kultur urin, karena ini biasanya berulir seperti ini tuh yang steril. Ada yang steril, ada juga sih yang tidak, tapi jarang. Biasanya yang begini ini yang steril untuk kultur. Bisa juga untuk urin biasa. Ini pot feses, gampang nandainya ada sendok. Jadi tidak perlu nyari sendok mana dan dibuang, ada sendoknya kok. Nah. Kenapa sendoknya kecil? Artinya cukup seukuran itu saja. Jangan penuh ini tabung. Kita bukan ngumpulin feses, tetapi kita mau periksa. Ini adalah tempat sampel urin. Sudah ada ukurannya nih, berapa liter. Ini yang untuk bayi. Ini ada perekat, nanti ditempelkan langsung. Kemudian nah ini tempat limbah. Nah, kita masuk ke jenis tabung. Ada tabung plain, tutup merah, EDTA, heparin. Ada ini yang untuk sitrat. Kemudian ada SST. Ini ESR yang untuk LED, tapi sekarang sudah jarang digunakan karena biasanya dia tabungnya itu khusus mengikuti yang ada di alatnya. Terkadang nanti pabrikan itu menjual tabung sendiri, sehingga kita harus beli tabung itu. Kemudian glukosa tube. Dari semua tabung ini, tabung mana yang belum pernah kalian lihat? Halo, Mas Agus. Semua belum pernah kalian lihat? Hah? Oh, ini saya punya ternyata yang panjang. SST. Ya ada yang panjang. Gak apa-apa. Kenapa ini dibuat plastik? Ya karena gini gak apa-apa. Dulu kaca, jatuh pecah. Dulu kaca. Ya. Nah, beda kan ukurannya? Nah, jadi ini yang 3 cc, ini yang 5. Tapi dia bisa dimaksimalkan sampai 6. Kalau glukosa pernah lihat? Dilihat-lihat lah. Nah ini glukosa. Semuanya hanya beda ditutup. Dan tutup ini internasional ya. Bukan cuma versi Indonesia, itu internasional. Ini masuk dalam soal tadi, urutannya. Jadi pertama adalah sitrat, steril kultur, kemudian sitrat, SST atau plain, kemudian heparin, ETA dan NAF. Kenapa harus yang kultur darah dahulu? Supaya menghindari kontaminasi pada saat masuk ke dalam tabung yang lain, masuk ETA, di situ ada kandungan EDTA-nya.
Masuk ke dalam SST ada kandungan lainnya, masuk ke heparin ada kandungan heparinnya. Nanti ada pengaruh ke kulturnya. Jadi harus kultur dahulu, kemudian sitrat. Sama, sitrat juga tidak bisa terpengaruh oleh yang lain. Baru setelah itu masuk ke plain, heparin, EDTA. EDTA ini lebih stabil, makanya dia pada 2 terakhir. Baru yang terakhir ini adalah NAF. Kenapa NAF terakhir? Karena NAF sendiri pun itu hanya digunakan kalau misalnya ada pemeriksaan 2 jam PP. Kalau pemeriksaannya itu tidak ada 2 jam PP, itu seringnya langsung gabung ke kimia, tabung plain. NAF ini punya keistimewaan, dia tuh menstabilkan nilai glukosa. Nah ini dia, kita masuk ke tabung sitrat, yaitu tutup biru. Saya tidak bahas yang kultur, karena yang kultur itu ya biasa aja, dia hanya masuk darah. Nah ini digunakan pemeriksaan apa? Ada PTN, ERA, PTT, trombotes, kemudian fibrinogen, faktor assay ada. Tahu faktor? Ada faktor 9, faktor 10, faktor 8. Kemudian platelet assay ada agregasi trombosit. Nah ini biasa pakai ini. Kemudian untuk tabung ini dihomogenkannya itu dengan cara membolak-balikannya itu secara perlahan sebanyak 4 kali. Ya, nggak usah gini-gini terus dan nggak usah terlalu kencang. Nanti kalau terlalu kencang, lisis. Ya, cukup 4 kali. Selanjutnya tabung plain. Tabung plain ini untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, atau imunologi manual bisa. Biasa dalam tabung ini bukannya tidak ada apa-apanya, dia ada zat yang namanya clot aktivator untuk mempercepat proses terjadinya pembekuan. Nah, cara menghomogenkannya itu dia di 5 kali. Ini nggak masuk soal kan? Nah ini tutup kuning SST. SST ini memiliki polimer gel di bawah ini sebagai separator pembatas. Jadi kalau yang plain tadi itu tidak memiliki separator. Jadi kalau sudah jadi serum di sini, kalian jatuhkan, nyampur lagi dia. Sentrifus ulang. Tapi kalau di SST itu pada saat nanti sudah terpisah, endapan di bawah itu padat, kemudian ada separatornya, setelah separatornya baru di atas serumnya. Itu kalau sudah terpisah, seandainya pun terjatuh itu jarang terjadi tercampur lagi karena sudah ada separator. Dan kemungkinan lisisnya kecil karena sampel kalau didiamkan saja terus begini 1x24 jam, kalau tidak ada separatornya yang di dalam plain tadi yang merah, itu pasti akan lisis besoknya. Saya pastikan. Karena kami sudah pernah mengalaminya. Sama ini dihomogenkan sebanyak 5 kali dan tetap memiliki clot aktivator. Selanjutnya ini adalah tabung heparin. Tabung heparin ini digunakan biasanya lebih banyak untuk sekarang ini ya, sekarang ini lebih banyak digunakan untuk emergensi. Kalau dulu itu masih kita pakai untuk pemeriksaan D-dimer, pemeriksaan troponin T, troponin I. Sekarang sudah jarang, lebih banyak pakai serum. Saat ini di Pramita itu sering dipakai juga untuk sampel awal TB IGRA. Jadi kita ambil dulu di situ, nanti baru kita pisahkan ke tabung-tabungnya. Tabungnya ada 3, ada mitogen, ada apa, ada sampai 3. Nanti itu dimasukkan ke dalam suhu 36 derajat 1x24 jam. Dihomogenkan sebanyak 8 kali. Kenapa? Supaya pencampurannya bagus. Nah ini adalah EDTA. EDTA itu ada 2 jenis ya. Ada K2, ada K3. K2 itu biasa di-spray dia ke dalam tabungnya. Dan tabungnya itu biasanya, kok nggak ada ya. Tabungnya itu kelihatan agak keruh biasanya itu dindingnya. Yang K2. Kalau K3 biasa di bawahnya ada cairan.
Kalau misalnya yang sekarang ini bukan cairan katanya, tapi sudah dilapisi, di coating ke dindingnya. Digunakan untuk hematologi, laju endap darah, dihomogenkan juga sebanyak 8 kali. Ini tabung NaF tadi, sodium fluoride, itu bahasa internasional. Kalau bahasa Indonesianya sodium itu kita menggunakan di sini natrium, makanya NaF. Kalau di luar, di internasional itu sodium, sama kayak kalium. Kita sini sebutnya kalium, di internasional sebutnya potasium. Nah, dia mengandung glycolytic inhibitor, kemudian digunakan menjaga kestabilan gula darah selama 48 jam. Harus dihomogenkan dahulu sebelum sampel diperiksa, jadi tetap harus kita homogenkan. Pada saat setelah pengambilan sampel itu dihomogenkan langsung sebanyak 8 kali. Nah, ini pernah lihat ini? Ini biasa dipakai untuk sampel bayi. Dia tidak bisa ditusuk, tapi dibuka. Dan ini dia ada lidahnya. Jadi pada saat bayi ditusuk di bagian tumit, darahnya itu keluar, kita tinggal tempelkan aja. Dia bisa maksimal sampai 0,5. Jadi untuk pemeriksaan hematologi bisa, biasa tidak sampai 0,5 kebutuhan alat hematologi analyzer, tetapi tidak akan bisa digunakan untuk laju endap darahnya. Ini ada 2, tapi yang sering digunakan itu adalah yang EDTA. Kalau yang atas ini jarang. Baik. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya tentang penata laksanaan sampling hematologi. Ada sampelnya, ada samplingnya, ada jenis pemeriksaannya, dan ada kendala di lapangan. Nanti kita akan banyak bahas di kendala ya. Nah, untuk sampel hematologi itu bisa menggunakan darah vena. Tadi saya sampaikan darah vena dengan EDTA. Silakan pilihlah pada saat pengambilan kapiler mana yang vena mana yang baik. Nanti dengan Bu Rovina ahlinya. Kemudian perifer atau kapiler yang saya bilang tadi, ditumit, diambil, tapi jangan di sini ya. Ini sulit nanti kalau pakai yang mikro ETA tadi. Nah, pakai mikro thinner blood. Ingat jangan tusuk di tengah, karena di tengah ini ada calcaneus bone. Itu masih tumbuh, nanti jadi masalah. Ini agak ekstrim. Saya dulu sering ngambilnya dengan posisi jarum tegak lurus untuk pemeriksaan analisa gas darah atau pasien-pasien yang sulit diambil dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya pernah ngambil pasien dalam kondisi luka bakar 90%, kondisi pasien korban pesawat jatuh, pernah. Jadi tidak bisa kita ambil di venanya, seluruh badannya terbakar dan odem. Kita hanya bisa ambil dari arteri lain. Dulu kalau kerja di rumah sakit ini banyak kasusnya. Saya dulu sempat di rumah sakit setahun setengah lah, lumayan pengalamannya. Nah, arteri, jadi bisa ya, sampel arteri itu bisa dipakai, diambil, nanti masukkan ke ETA juga. Bisa kita pakai untuk sampel darahnya. Nah, ini dia arteri yang diambil, biasa pilihan pertama itu radialis di jari. Tengok jempol kalian. Kalau berdenyut berarti masih hidup. Kalau tak berdenyut bilang saya, biar cepat kita bawa rumah sakit. Denyut enggak? Hah? Enggak berdenyut? Itu cuma 2 kemungkinan.
Emang udah nggak ada tetap lemaknya. Coba. Masa nggak ada? Ini lurusan ini itu gambar tuh ada. Nih. Ada nih. Ini denyut nih. Tekan aja. Makanya kalau orang itu biasanya dia akan gini kan. Ini nanti ya dari sini dia akan koordinasi sama ini. Jadi setelah terasa ditusuk di antara dua jari kalian. Mana tanganmu? Mana jarumnya? Nggak mungkin. Gimana cara nusuk? Iya, detaknya terasa kalau kuat. Tetapi pilihannya adalah di area yang seperti itu. Nah ini manusia tengok. Enggak, makanya kita harus pandai meraba. Analis tuh jago meraba. Apalagi laki-laki tuh. Nah ini kan dia ada ini di sini. Nah ini tusuklah di antara dua jari itu. Itulah mentor saya ngajarkan dan saya laksanakan berhasil. Benar. Sakitnya luar biasa. Karena kita menembus otot dan menembus arteri. Dan itu harus disiapkan betul-betul kapas kering. Karena kejadian kapas keringnya belum saya siapkan, setelah saya tusuk itu dari sini mancur. Jadi kalau tangan di sini sampai segini mancur. Jadi kalau di film itu yang pesayat, muncrat gitu, itu benar. Kenapa? Karena arteri mengandung O2. Kenceng dia nolak. Makanya tabung speednya sebenarnya khusus itu. Speed analisa gas darah itu ringan. Kalau yang saturasi O2-nya bagus, dia akan naik sendiri. Itu. Nah, itu dia. Kalau sulit baru ke arteri brachialis. Di mana? Jangan pernah di sini ya. Kalau nggak berhenti tanggung jawab. Pernah ditensi? Di mana diletakkannya untuk mendengar nadi? Berlawanan dengan arah jempol, sininya. Nih, tekan itu. Tapi ini lebih ekstrim lagi nanti, karena pada saat kita tusuk itu dengar suara kayak kita nembus krek-krek gitu. Saya dulu sering ngambil di sini anak-anak bayi, karena butuh darahnya banyak. Saya ngambil di vena itu sulit. Bayi umur 3 bulan. Yang terakhir femur, paha. Tapi hati-hati Pak ya, nih resikonya. Lebih sulit karena letaknya kurang dangkal, dia dalam. Kemudian dikelilingi oleh struktur dapat rusak karena tekniknya salah. Pernah dengar kejadian ada salah sampling, akhirnya pasiennya lumpuh. Di sini, femur. Di femur itu juga saya pernah ngambil bayi prematur 6 bulan. Butuh sampelnya banyak. Susah kita kalau udah seperti itu. Mau tidak mau harus tegak. Pemikiran kita cuma satu, untuk nolong dia. Dah itu aja. Ini arteri. Nggak tahu di RSUD sering ngambil. Perawat yang ngambil. Ini kemampuan analis yang sudah banyak hilang. Alhamdulillah saya pernah menjalaninya. Tapi kalau mau belajar sama saya nggak apa-apa. Asal ada mau korbannya. Karena nggak punya pentem. Kalau vena ada pentemnya. Sampling hematologi. Dalam kondisi normal, sampling hematologi dilakukan pada lokasi vena pasien. Dalam normal ya. Kemudian dalam kondisi tertentu dapat juga menggunakan sampel darah arteri.
Nah, ini tadi digoyang selama 8 kali. Kemudian stabilitasnya itu hanya 18 sampai 24 jam. Lebih dari itu tidak disarankan walaupun bisa. Takutnya ada perubahan struktur sel. Sebelum melakukan pemeriksaan sebaiknya sampel dihomogenkan dulu. Kalau kalian pernah melihat hematologi analyzer, itu sebelum dia lakukan pemeriksaan, dia akan goncang lagi itu sebanyak 8 kali. Tetap digoncang sama dia. Nah, ini adalah jenis pemeriksaan hematologi yang biasa dilakukan. Ada hematologi lengkap, ada hematologi rutin, itu biasanya tanpa LED yang untuk bayi tadi. Kemudian ada laju endap darah, atau kalau di luar sering menggunakan kata-kata ESR, eritrosit, sedimen, apa? LED ini punya 3 nama loh. LED di Indonesia, di luar sana ada ESR, ada BSR. Apa? Lo kita kan dekat sama kucing, nanti hasil dari kucing nanti ditunjukkan sama ke analis. Coba tengok nih hasilnya Om. ESR ini apa ya? Apa? Eritrosit sedimen red. Ada BSR, blood sedimen red. Kemudian ada sedian hapus, kemudian ada golongan darah. Nah, ini slide terakhir sepertinya. Kendala di lapangan. Kendala di lapangan itu terkadang tabung yang digunakan itu expired. Kalau tabung ini expired itu mempengaruhi loh sama sampel. Hasil itu bisa ngaco. Kemudian perbandingan antara darah dan antikoagulan tidak seimbang. Di sini kalau kalian lihat, apalagi untuk tabung sitrat ya, hati-hati. Ini kan ada tanda panah nih. Itu harus segitu jumlah sampelnya, jangan sampai kurang. Kalau kurang jumlah sampelnya, tidak seimbang antara antikoagulan dengan darah. Hasilnya nanti hasil tidak akurat, bisa cenderungnya itu lebih rendah karena terlalu banyak antikoagulan. Kemudian teknik sampling yang salah menyebabkan sampel lisis. Jadi setelah kita ambil darah, tidak langsung dihomogenkan, terlambat, atau goncangnya cepat, lisis, ya. Kenapa? Akibat proses homogenisasi cepat. Terjadi platelet clamp. Tahu platelet clamp? Itu pada hematologi, itu pada alat hematologi analyzer itu ada bacaan nanti flagging keluar nanti dia PLT clamp. Itu paling sering terjadi karena apa? Proses pengambilan darahnya lama. Jadi begitu tucuk, biasa kan sedikit ada masuk darahnya, tetapi karena menggunakan tabung vakum sedikit masuk, tetapi tidak masuk, tidak kena ke dalam ini, ke dalam venanya, dia hanya ada darah permukaan saja. Nah, pada saat proses mencari-cari terlalu lama, begitu dapat nanti darahnya masuk, tapi yang di awal tadi ada klam itu masuk ke dalam. Nanti kalau kita lihat nanti, kalau pernah lihat ya, itu kita gini kan, di dinding ini nanti kelihatan itu kayak gumpal-gumpal gitu. Kalau jelly itu pagi siang malam. Kalau jelly moisturizer pagi siang malam boleh dibilang sebentar. Itu karena homogenisasi terlambat juga bisa, terlalu lama juga bisa. Kemudian platelet clamp ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai trombosit. Jadi trombosit itu kan sel paling kecil ya. Jadi kan trombosit nomor 2 apa? Heri baru Eko. Nah, karena dia menggumpal, dia dibaca sama alat seperti eritrosit atau seperti leukosit. Alat kan hanya membaca. Kita nggak tahu nih alatnya menggunakan metode apa. Apakah laser cell? Apakah dia menggunakan impedance? Impedance itu pakai lubang dia nanti siapa yang masuk. Nah, kalau pakai impedance dia masuk ukuran sel segitu, dia akan baca sel itu. Jadi itu akan membuat jadi nilainya eritrositnya menurun, sel yang lain meningkat. Nah, makanya perlu dikonfirmasi dengan sediaan hapus. Nanti kalau yang clamping itu kalian akan lihat eritrositnya nyatu-nyatu. Itu di sediaan hapus. Tetap menggunakan mikroskopis. Tetap menggunakan tetap menggunakan ciptaan Tuhan pakai mata. Ya, yang terakhir ini jika didapati hasil lab normal, lakukanlah duplo.
duplo, dan konfirmasi dengan mikroskopis. Nah, ini kesimpulannya, plebotomi merupakan hal yang sangat penting karena preanalitik menyumbang 60% tingkat kesalahan. Persyaratan pasien harus terpenuhi, pemilihan tabung harus tepat sesuai kebutuhan pemeriksaan, penanganan sampel harus tepat mulai dari homogenisasi sampai dilakukan pemeriksaan. Kendala ringan itu harus bisa kita pahami, kita bisa kita atasi sendiri. Jangan langsung teknisi. Kalau bisa kita dulu yang ringan ya, yang bisa. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausan buat Pak Ipan. Terima kasih Pak Ipan atas materi yang dari sampaikan, luar biasa juga ya adik-adik sekalian. Jadi banyak hal yang kalian dapatkan ya, bagaimana cara pengambilan atau pelaksanaan plebotomi yang benar, yang tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada adik-adik untuk bertanya. Silakan. Iya, dari ini kok laki semua perempuannya loh. Iya, yang di depan. Ya, satu orang lagi kira. Siapa lagi? Ini 3 orang. Satu dari sisi kiri, yang di tengah. Ya, yang mungkin dari instrukturnya ya. Oke, baik. Silakan Bang, siapa namanya nih? Iya, Bang Tri. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kaltri Widodo. Saya ingin bertanya kepada Pak Ipan, yang mana informasi yang telah disampaikan sama Pak Ipan tadi sangat banyak hal yang baru kami ketahui, dan mungkin itu keterbatasan fasilitas mungkin ya di kampus, yang mana tadi seperti tabung-tabung yang tadi mungkin di kampus itu juga belum ada, mungkin itu informasi baru. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana misalnya untuk kondisi di lapangan, apakah pernah terjadi namanya salah peletakan sampel atau keliru anggapannya kan, human error atau dikatakan tadi, atau seperti contoh misalnya tempat wadah untuk penyimpanan sputum ataupun urin itu digunakan sebagai feses misalnya, ataupun yang tadi sputum tuh untuk peletakan feses tadi. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Saya Aisyah Salsabila ingin bertanya terkait plebotomi atau sampling ya Pak. Karena kita di sini tentang sampling itu sering, tapi mungkin orang-orang itu aja. Jadi kita itu perlu kayak valid lah, kevalidan. Kayak misalnya tentang sampling darah vena itu, tangan yang baik itu lurus kah pasiennya atau begini kah gitu. Terus karena kebanyakan orang tuh berbeda ya Pak ya, jadi entah itu speednya lurus ke tangan atau 30 derajat ke atas gitu, bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Berikutnya kita kumpulkan aja dulu ya Pak Ipan ya. Oke, silakan sama Bapak instruktur ya. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih sebelumnya Pak, Bu. Perkenalkan, nama saya Gilang Robi Sayino. Saya angkatan pertama program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Asia Pontianak, dan kebetulan saya sekarang itu menjadi tenaga laboran di kampus Polita. Untuk pertanyaan saya itu Pak, sebagai seorang ATLM itu bagaimana cara teknik kita untuk mendapatkan kepercayaan pasien yang akan kita lakukan flebotomi atau pengambilan sampel, Pak? Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan kepada Pak Ipan untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya dari Katri ya. Sudah ingat ya Pak Ipan ya? Ya. Oke. Baik, Kaltri, sebenarnya kalau untuk wadah itu ya, kalau untuk wadah itu memang itu tadi yang standarnya sesuai dengan syarat yang sudah dibuat oleh pabrikan. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa. Bahkan kita ngambil darah itu dulu ya di lapangan, kita kehabisan tabung misalnya, tabung merah plain. Kita tuh ambil
sampelnya itu di dalam speed saja. Jadi sampelnya dalam speed saja, tidak kita pindahkan ke tabung karena tabungnya nggak ada dalam kondisi tertentu. Nanti pada saat di lapangan, di lab kita pindahkan, tapi pindahkannya nggak boleh semprotkan, lisis, buka dari atas, dituang. Jadi ada aturan, tapi di atas aturan ada kebijakan. Nah, dalam kondisi tadi Kaltri bilang seperti itu dia tidak memiliki tempat atau pot feses misalnya, ya gunakan pot urin nggak apa-apa. Dulu pun kita gunakan pot urin juga untuk pot feses, tapi sekarang sudah ada fasilitas, jadi kita gunakan fasilitasnya. Dan juga contohnya lagi, pot feses itu harus sebenarnya sama pot urin itu harus bening supaya kita melihat warna sama konsistensi. Nah, tapi dulu nggak ada, pakainya yang yang dindingnya kabur misalnya, dindingnya putih, ya mau nggak mau. Tapi akhirnya nanti apa? Pada saat kita mau melihat konsistensinya feses itu terpaksa kita buka. Resikonya apa? Kan menyiksa hidung nih. Resikonya menyiksa hidung, gitu. Sama misalnya kayak pemeriksaan BTA. Tuh, Kak Ana itu kalau bisa tuh kan dia pakai pot feses, potnya itu bening. Dia mau lihat itu warnanya juga dia lihat nanti. Kalau misalnya putih, terpaksa lah Kak Ana buka, ngelihat gini. Pada saat dibuka itu resikonya besar kan? Aerosol kan? Jadi tujuannya ada, tapi bukan berarti wajib seperti itu, enggak. Dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti saya bilang tadi, torniket tak ada, sehingga ke tukang ban, ada ban dalam bekas, beli satu, kami potong-potong, untuk senjata kami di lapangan jadi torniket. Jadi itu cerita-cerita lama atau pengalaman lama yang bisa jadi jadi ilmu yang bisa dipakai dalam keadaan tertentu. Jadi misalnya pun ada kecelakaan gitu yang pendarahan, torniket nggak ada, pakai karet bantu bisa, ikat aja pas di situ, bisa. Makanya ada kalian lihat ada orang di film kecatok ular, pakai tali pinggang kan, diikatnya, bisa kan? Atau baju dirobeknya diikat, bisa. Yang penting terbendung, terjadi bendungan. Nah, itu aja intinya. Jadi pertanyaan Kaltri itu bukan tidak bisa, tapi bisa. Hanya saja kalau kita ada, kan lebih kita ya di lab itu kita merasa lebih percaya diri. Ya, oh enggak Pak, ini yang untuk feses. Oh ini untuk yang ini. Loh, di sana enggak. Mungkin mereka belum datang barangnya Pak. Mungkin gitu aja. Tidak boleh saling menjatuhkan. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari satu-satunya yang perempuan nanya ya ini masih ya. Nah, jadi kalau untuk pengambilan darah itu ada SOP-nya. Tusukan itu harus 30 derajat. Tidak boleh lurus. Posisi tangan itu ya memang cari posisi nyaman. Nah, seperti saya bilang, sofa ini enggak nyaman ini. Terlalu rendah pun yang ngambil enggak nyaman. Saya pernah ngambil darah 50 orang dalam satu hari itu, posisi saya enggak nyaman. Tapi tidak ada pilihan lain. Pada saat itu medical check up PT Kereta Api. Ya mau tidak mau saya lakukan, tapi setelah itu sakit bagian pinggang. Bayangin kita nyampling 50. Hari itu ada 100 pasien, kami bagi 2. 50-50. Dari jam 8 pagi sampai jam 11. Nggak nyampe ya, jam setengah 11 gitu lah. 2 jam setengah itu 50 orang. Jadi sesuaikan dengan standar personal yang ada, ketinggiannya bagaimana, enak, dan kalau bisa dialasin sama bantal. Dan bantalnya kalau bisa yang tidak menyerap darah, supaya tumpahan tidak nempel di situ. Bahan kulit boleh, bisa dibersihkan. Kalau nggak ada, boleh pakai bahan yang bludru, boleh, bungkus plastik. Itu dia. Nah, kemudian pengambilannya tetap 30 derajat. Ya. Karena kalau lurus gini susah. Nanti sampai dalam akan terangkat venanya. Nah, kalau posisi ujungnya tidak menghadap ke bawah, menghadap ke atas, dia akan menyedot
dinding vena. Jadi harus benar. Sementara tadi arteri saya bilang tegak lurus karena pembuluh darah arteri jauh lebih besar daripada pembuluh darah vena. Beda, itu beda. Seperti itu. Oke? Oke. Sebenarnya tidak disarankan. Tetapi ya itulah modifikasi petugas nih. Nanti pasti akan kelihatan kayak naik ini dia kan. Enggak boleh sebenarnya. Makanya kan tidak boleh tangan satu kan. Harus tangan dua. Yang kiri ini mempertahankan posisi. Nah besok itu dibahas di praktikumnya sama Kak Pina. Nanti akan lebih jelas lagi di situ. Ya. Besok kita ada prakteknya. Kemudian tadi yang untuk percaya diri. Percaya diri kita mengambil darahnya ya. Kepercayaan pasiennya. Ya. Sebenarnya kepercayaan pasien itu dimulai dari percaya dirinya Anda sebagai petugas. Kalau teman-teman petugas sampling manggil aja udah gemetaran gimana coba? Begitu dipanggil Bapak Nazar, datang dia, Allahu Akbar, badannya besar kayak ini, venanya macam mana ini nyucuknya? Udah takut duluan. Saya tuh pernah ngambil darah, badannya seperti Nazar itu. Dan speed saya itu pakai speed 5 cc pada saat itu, belum ada Vacutainer. Dan jarum speed 5 cc itu hampir masuk semua, baru dapat venanya. Bayangkan. Dalam. Makanya pada saat palpasi jangan lurus. Kalau nggak dapat agak tekuk sedikit supaya kita bisa mendapatkan venanya. Dan ini bisa diputar-putar. Kadang-kadang dia ini nggak dapat, putar kemari. Nah jadi pertama kita dulu yang pede. Aku kok petugasnya, aku tahu. Nah kedua kita palpasi dulu. Yakinkan itu vena kita bisa ambil. Kalau kita tidak yakin, sebaiknya panggil teman sejawat. Itu memang sudah persyaratan. Atau pada saat tusukan pertama tidak dapat, tusukan kedua sebaiknya ada teman sejawat lagi yang bisa membantu. Kenapa? Karena pasiennya takut. Yang pertama nggak dapat, yang kedua dapat nggak ya? Nanti kalau dia sudah takut, sifat dari tubuh vena itu akan menciut. Akhirnya makin sulit kita ngambil darahnya. Yang selanjutnya adalah pasien suruh tenang dulu, kasih minum, ya biasa beralasan ibu kurang minum kah? Padahal bukan kurang minum, padahal kita yang salah tusuk. Tapi kita bilang ibu kurang minum ya, bapak kurang minum. Iya saya dari kemarin puasa bener-bener puasa nggak minum gitu ya. Oh makanya susah ngambil darahnya pak. Ngomong kosong itu. Yang benar itu petugasnya yang kurang minum itu. Nah dikasihlah minum, makin tenang pasien, makin enak kita ngambil darahnya. Jadi seperti itu. Jadi kita pede dulu, baru nanti kita ambil darahnya, duduk kita ajak bicara pasiennya. Bapak sering diambil darah pak? Iya saya biasa 3 bulan sekali selalu periksa kata gitu. Oke, biasa tangan mana pak? Itu penting ya. Tangan mana? Oh sembarang sih, kiri kanan katanya kan. Bapak aktivitas seringnya tangan mana? Karena tangan yang dipakai aktivitas itu venanya akan biasa lebih terasa. Oh kanan, oke ambil yang kanan. Setelah itu nanti baru kita pak saya pasang dulu pak ya, kita cari dulu venanya. Saya siapkan semuanya. Begitu dia lihat kita profesional menyiapkan semuanya, maka dia pun akan lebih tenang. Begitu dia tenang, kita pun akan lebih nyaman untuk mengerjakannya. Tapi kalau dia takut, kita pun makin susah nyari venanya. Makin menciut dia itu. Itulah keistimewaan tubuh ini. Kerjasamanya itu luar biasa. Begitu kepala menyatakan ini, wah ini aku takut, vena bisa menciut. Terpaksalah dibilang tadi itu nggak dapat darahnya karena kurang minum. Nah, jadi kita pede, penjelasan ke pasien juga jelas, nanti dia pun tenang, itu akan lebih enak kita mengambil darahnya. Itu modal paling penting. Makanya ada komunikasi dengan pasien, itu juga paling penting supaya pasiennya bisa nyaman. Jangan dibawa pasiennya takut, jangan dibawa pasiennya jadi emosi dulu. Jadi yang penting dibawa tenang, dibawa rileks seperti dia ngobrol sama teman saja.
Saya rasa itu yang bisa membantu, karena yang selama ini saya lakukan, karena saya juga dulu petugas sampling. Yang saya sampaikan tadi, ya saya dulu pernah kebagian nyampling 1 hari sampai 50-60 waktu kami zaman-zamannya MCU. Ya mau nggak mau kita harus lakukan, walaupun akhirnya karena posisi tak enak pinggang pun sakit. Jadi tetap harus enak dan nyaman, seperti itu. Baik, makasih. Oke, makasih Pak Ipan. Ya, lumayan ya. Bukan lagi lumayan, ini ilmunya benar-benar yang benar-benar sudah aplikasi ke kita sebagai petugas ya. Mungkin Pak Ipan mungkin ditambahkan sedikit ya Pak Ipan ya. Penampilan juga mungkin berpengaruh ya tentang kepercayaan pasien kepada kita ya Pak. Apalagi misalkan kita petugas rambutnya panjang, menakutkan. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Dia udah takut duluan ngelihat penampilan dengan muka sangar kita. Nah, itu mungkin juga salah satu. Jadi memang penampilan itu perlu dijaga juga. Baik, adik-adikku sekalian, sudah cukup ya untuk pertanyaan di sesi yang kedua ini. Terima kasih banyak ya Pak Ipan yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu baru atau penambahan